Saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami sangat bersyukur kami punya Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami, Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapa. Saatnya kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Sebab kami perlu firman-Mu, kami perlu suara-Mu Tuhan. Biar hidup kami semakin diubahkan, kami semakin dibentuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri.
Tuhan, kami gak akan berhenti percaya kepadamu. Kami mau terus mempercayaimu dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap aspek kehidupan kami, Bapa. Kami minta Engkau yang terus memproses setiap kehidupan kami, biar kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau, Bapa. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan pertolongan dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa, sekarang kami menyiapkan hati kami membuka hati kami untuk Kau beri dengan benih firman-Mu, Tuhan. Biar Engkau yang berbicara, Engkau yang mengingatkan setiap kami. Setiap firman itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami, bisa kami ingat, bisa kami pegang dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, apa kabar? Boleh tanya sebelahnya, atau depannya, atau belakangnya, apa kabar? Silakan. Loh, didengerin jawabannya. Apa? Oke. Ada yang hari ini sedang dalam kondisi yang tidak baik? Ngosok angkat tangan. Aduh. Kita sebagai orang Kristen, kita sering cenderung kalau ditanya orang, apa kabar? Baik. Apa kabar? Puji Tuhan. Apa kabar? Fine, apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Dan banyak, atau ada juga, apa kabar? Nah, itu kelihatan ada sesuatu mungkin ya. Kadang jawaban-jawaban yang template, nah, kadang dibilang template ya, jawaban-jawaban yang seperti ini, itu kadang memang ada yang bilang baik gitu ya. Ya memang karena memang benar-benar dalam keadaan yang baik. Ada juga yang ingin selalu terlihat baik-baik saja. Ada juga yang menjawab seperti itu karena malas cerita. Malas kalau ditanya lebih lagi, oh saya nggak baik, oh kenapa? Itu malas, sudah malas ditanya lebih lanjut gitu. Atau ada juga baik, kenapa? Tidak mau terlihat lemah. Nah, atau dengan alasan-alasan yang lain. Bapak Ibu, kalau misalnya Tuhan yang menanyakan pertanyaan itu kepada Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Kira-kira apa jawaban kita? Atau Tuhan menanyakan, gimana kondisimu? Bagaimana kehidupanmu? Kira-kira apa yang akan kita jawab? Mungkin kita bisa jujur atau gak jujur juga sama Tuhan. Dan saya percaya kita semua pernah ada di kondisi yang tidak baik. Betul? Nah, kondisi yang kadang dimana kita lagi sedih, dimana kita mungkin lagi kecewa, kita mungkin lagi merasa, aku merasa sakit hati. Atau masa dimana aku lagi marah, aku sedang burn out, lagi overwhelmed, lagi penuh pikiranku, lagi takut, aku sedang khawatir, aku sedang putus asa, atau perasaan-perasaan yang lain. Tapi kita cenderung tidak ingin orang lain itu tahu. Kita cenderung tidak ingin orang lain itu tahu kalau kita ini tidak sempurna, kalau kita ini sesungguhnya rusak. Dan kita cenderung ingin menampilkan yang terbaik dari diri kita. Misalnya aja, ini banyak di medsos ya, mungkin anak muda, mungkin ada orang tua juga yang main medsos ya. Itu kadang kalau orang foto, mungkin ini lebih relate ke ibu-ibu atau cewek-cewek. Nah, kalau foto, itu foto nggak cukup satu kali. Foto itu harus beberapa kali, 10 kali, 5 kali. Soalnya nggak cukup. Soalnya kenapa? Kenapa harus foto banyak? Kadang kan cowok bertanya-tanya, kenapa? Foto itu udah sekali aja. Kenapa? Jawabannya kenapa? Nah, harus dipilih. Dipilih yang terjelek. Enggak, dipilih yang terbaik. Kalau yang ini, saya kelihatan gendut. Nah, kalau yang ini bukan angle saya ini di sini. Oh. Kalau yang ini, aduh, kelihatan itu lemak-lemak saya di tangan. Jadi dicari yang terbaik. Bahkan kalau bisa, kita install itu aplikasi. Ada yang lemaknya kayak mukanya lebih ditirusin. Langsung tirus mukanya. Pipinya dikecilin. Dahinya dipendekin. Alisnya ditebelin. Kalau bisa itu diedit semua yang di foto. Karena apa? Karena kita cenderung ingin menampilkan yang terbaik. Yang terbaik. Kalau ada yang kelihatan gendut dikit, ada jerawat atau apa, kita cenderung
Aku nggak mau nunjukin itu. Aku mau nunjukin kita yang terbaik dari aku. Tapi tentang kekurangan, kelemahan, kita tidak ingin menampilkan itu. Dan selama ini mungkin kita juga sering terdoktrin dengan omongan-omongan yang sering bilang, kamu nggak boleh menunjukkan kelemahanmu. Kamu harus kuat. Kamu harus bisa memenuhi ekspektasi orang lain terhadap dirimu. Kamu nggak boleh terlihat lemah. Bapak Ibu, ada orang yang melakukan survei di lingkungan gereja. Dia melakukan survei di kalangan orang-orang gereja, di kalangan rekan-rekan seiman. Dan ternyata ada sebagian orang yang mereka merasa sulit untuk jujur kepada orang rekan seimannya tentang apa yang dialami. Karena apa? Karena mungkin sering kali muncul penghakiman. Oh, kamu kok ngerasa gitu sih? Kamu kurang iman, kurang doa, kurang kuat kamu. Dan sering dihakimi, sehingga mereka lebih nyaman bercerita kepada orang yang tidak percaya. Karena kepada orang yang percaya, seakan-akan ada ekspektasi, kamu harus selalu baik-baik saja. Kamu nggak boleh ada di kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi di gereja ini enggak. Amin. Sepi banget Bapak Ibu. Nah, dan faktanya kadang kita memang ada di masa-masa yang tidak baik itu. Anda dan saya, dan itu hal yang manusiawi. Hari ini saya membawakan firman Tuhan yang berjudul It's okay not to be okay. Ini judul khotbah Bapak Ibu ya, bukan judul film Korea ya. Ini pasti nonton tentu ya. Nah, it's okay not to be okay. Nah, tidak apa-apa untuk kita ada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Saya merenungkan hal ini cukup lama dan saya rindu membagikan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Di Yohanes 16 ayat 33b dikatakan, tolong diklik. Nah, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. In this world you will have trouble. Ini Yesus yang mengatakan, di dunia ini kamu akan mengalami masalah, kamu akan mengalami penganiayaan, masalah. Bahkan saya coba lihat, apa sih arti sebenarnya dari perkataan Yesus ini, trouble seperti apa? Ternyata dikatakan seperti di masa pressing, di masa-masa tertekan. Kamu akan ada di masa-masa yang seperti itu. Tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi nggak ada yang bilang ikut Tuhan itu nggak ada masalah, ikut Tuhan itu enak-enak aja, ikut Tuhan itu pasti semuanya lancar, nggak pernah ada masalah, nggak ada yang bilang seperti itu. Malah berulang-ulang dikatakan di dalam firman Tuhan, ya karena kita masih di dunia ini, kamu akan menderita penganiayaan, kamu akan mengalami masalah. Nanti kalau misalnya kita sudah selesai dari dunia ini, sudah game over ya, sudah selesai nih, nah itu baru kita nggak akan mengalami ini semua. Dan Tuhan bisa mengizinkan kita diproses dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Dan saya percaya Bapak Ibu tahu banyak orang yang mengalami pemurnian lah di masa-masa, bukan masa-masa yang enak, malah sebaliknya di masa-masa yang tidak baik-baik saja. Dan jika kita melihat ke dalam Alkitab, apakah semua keadaan, situasi, suasana hati, kondisi dari tokoh-tokoh Alkitab itu selalu dalam keadaan yang oke? Enggak. Ada masa-masa di mana mereka takut, mereka bingung, mereka sedih, mereka putus asa. Pernah dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Sedikit contoh yang saya ambil, Abraham ketika dia disuruh Tuhan untuk mengorbankan Ishak, dia terus, apakah dia dalam keadaan yang oke? Kira-kira? Dia disuruh mengorbankan anaknya yang tunggal itu? Sepertinya enggak. Dia takut, dia bingung juga. Tapi dia tetap mematuhi apa yang Tuhan minta. Musa, ketika dia diutus pergi ke Mesir. Padahal sebelumnya hidupnya udah nyaman-nyaman, udah baik-baik aja. Dan Tuhan mengutus dia untuk pergi ke Mesir.
Apakah dia dalam keadaan yang baik-baik saja? Terus ketika dia akhirnya, oke, aku akan mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan dia memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Tapi ketika Musa terus-menerus ditekan oleh bangsa Israel kita semua tahu, bangsa yang bersungut-sungut, bangsa yang luar biasa, dikit-dikit itu mengeluh kepada Musa. Kira-kira seperti apa kondisi hati dari Musa? Ini bangsa ini luar biasa. Dan kemudian Yusuf, ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian dia sampai ke tanah Mesir, itu pun dia masih melakukan hal yang benar, dan dia difitnah oleh istri Potifar. Dia masuk penjara tanpa kesalahan. Kira-kira apa yang dirasakan oleh Yusuf? Mungkinkah dia, kok saudaraku kayak gitu ya? Kok aku udah melakukan yang baik tapi tetap seperti ini ya? Bahkan dia sempat berharap loh, Bapak Ibu, dia sempat berharap segera keluar dari penjara. Dia berharap juru minuman membantu dia untuk membela dia, untuk dia bisa keluar dari penjara. Tapi juru minuman itu melupakan Yusuf, dan akhirnya dia tetap ada di dalam penjara itu. Kemudian Elia orang yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ada satu hari setelah peristiwa di mana Nabi Baal itu mati, Elia dikejar-kejar oleh Isabel, dan ia melarikan diri sampai dia berkata, ditulis di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, Elia ingin mati dan dia berkata, ya Tuhan ambil nyawaku. Seakan-akan dia udah gak sanggup. Dia ada di kondisi yang seperti itu. Dan ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Karena apa? Saul iri sama Daud, dia ingin bunuh Daud. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Dan dia harus melarikan diri, dia pergi. Dia menghindari Saul. Kira-kira apa yang dialami oleh Daud? Apa yang dirasakan oleh Daud? Dan Petrus, dia ketakutan yang luar biasa ketika tahu bahwa Yesus disalib. Tapi dia merespon yang salah, dia akhirnya menyangkal, enggak kenal. Karena apa? Karena dia saking ketakutannya. Pengikut-pengikut Yesus, mereka banyak dikucilkan, direndahkan oleh lingkungannya. Paulus dan Timotius juga dengan tekanan-tekanan pelayanannya. Bahkan Yesus, ketika dia memang di bumi, dia 100% manusia dan dia 100% Allah. Tapi dia sebagai manusia, dia juga mengalami emosi-emosi dan perasaan itu. Boleh tolong diklik di Markus 14 ayat 33 sampai 34. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Yesus tuh merasa takut dan gentar pada saat itu. Dia menunjukkan dalam kemanusiaannya, dia pernah mengalami hal itu. Dia pernah merasakan itu. Dan dia juga mengatakan di Lukas 22, nanti Bapak Ibu bisa lihat, dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Ini ketika dia hendak disalib, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Berpeluh atau keringat seperti darah. Ini saya coba lihat, karena saya penasaran. Emang ada ya orang manusia bisa sampai berkeringat seperti darah gitu. Ternyata ada istilah dari kedokterannya hematohidrosis. Dan saya lihat penyebabnya apa orang sampai bisa seperti itu. Ternyata hal itu bisa terjadi ketika seseorang merasa sangat ketakutan. Sampai seperti itu. Dan itu yang dialami oleh Yesus. Karena apa? Karena Yesus tahu secara rinci apa yang akan terjadi kepada dirinya. Bahkan ketika dia disalib, dia benar-benar tahu secara rinci. Dan dia secara manusia pada saat itu, dia sangat takut. Sangat takut. Jadi Yesus pun dalam kemanusiaannya, dia pernah mengalami hal itu. Dia pernah mengalami perasaan yang jauh lebih buruk daripada apa yang pernah kita rasakan.
Di Ibrani 4 ayat 14 sampai 15 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ia adalah Tuhan kita, dia pernah menjadi manusia, dia dapat turut merasakan kelemahan kita sama dengan kita. Dia pernah merasakan itu. Dia stres, dia takut menjelang kematiannya. Yesus, bahkan dia pernah mengatakan, kalau bisa Tuhan, cawan ini lalu daripadaku. Kalau bisa ini gak terjadi sama aku. Itu menunjukkan dia kejujurannya. Kalau bisa, tapi biarlah semua itu sesuai dengan kehendak-Mu. Yesus pernah merasa kecewa, pernah ketika dia merasa sendirian, dia menyuruh murid-muridnya, udah kalian berjaga-jaga di sini, berdoa di sini. Tapi ketika dia berdoa dan dia kembali, dia melihat murid-muridnya tertidur. Loh, cuman beberapa saat, berjaga-jagalah, berdoalah buat aku. Tapi kalian malah tertidur. Tapi dia mati dan dia bangkit. Dan dia yang memberikan pengharapan untuk kita. Dan dia yang sekarang menjadi sumber penghiburan buat kita. Dan di sini apa yang mau hendak disampaikan? Tidak apa-apa untuk kita jujur. Kalau kita mengatakan, Tuhan, aku sedih. Tuhan, aku takut. Atau Tuhan, aku lagi khawatir. Tuhan, aku lagi putus asa. Gak apa-apa, jujur sama Tuhan. Saya sering ada di masa-masa seperti itu, makanya saya menyampaikan firman ini juga dari perjalanan hidup saya, di mana kita gak apa-apa untuk jujur ngomong, Tuhan, aku lagi takut. Dan saya seakan-akan gak punya kata-kata untuk berkata-kata kepada Tuhan. Tapi ya saya bilang, apa yang saya rasakan, Tuhan, aku takut. Tuhan, aku capek, mungkin ngomong aja sama Tuhan. Dan sering kali setelah itu, saya gak tahu harus ngomong apa. Saya berbahasa roh, mungkin dibahas saat saya berbahasa roh itu, saya gak ngerti saya lagi ngomong apa sama Tuhan. Tapi connect, ada kelegaan, ada kedamaian. Dan itu yang Tuhan inginkan. Bahkan seringkali di dalam masa-masa seperti itu, Tuhan berkomunikasi dalam kejujuran kita. Ngomong, Tuhan aku takut. Dan Tuhan sering menjawab kayak, kenapa? Kamu takut kenapa? Kamu takut kenapa? Gitu. Dan, oh iya, kamu punya aku loh. Jadi seringkali di masa-masa itu, ya kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kita mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Atau, Tuhan, kalau bisa, gak yang ini ya. Tapi ya terserah, biar semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan sering jawab kayak, memangnya kenapa kalau yang ini? Kenapa? Gitu. Jadi kayak kita dapat pengertian, oh iya, mungkin itu karena kedaginganku ya, aku gak mau apa yang Tuhan mau. Tapi biar mau apa yang Tuhan mau itu. Jadi seringkali dalam kejujuran, Tuhan itu juga berkomunikasi dengan kita. Tapi yang perlu kita ingat, Bapak Ibu, boleh diklik, Tuhan itu ada di setiap musim kehidupan kita. Tuhan tetap dan Tuhan selalu ada. Dan dia ingin menjadi nyata dalam kehidupan kita. Di Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan ngerti masa-masa di mana mungkin kita memang sedang letih. Kita sedang berbeban berat. Dan Tuhan pun mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang kita rasakan itu gak pernah mengagetkan buat Tuhan. Tuhan gak pernah kaget dengan perasaan kita, dengan kejujuran kita. Tuhan gak pernah kaget. Karena Tuhan juga menciptakan kita dengan perasaan. Tuhan tahu kita ini anaknya, kita ini ciptaannya. Dan dia pernah merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan jauh lebih parah daripada itu. Yang Tuhan rindukan apa? Tuhan ingin kita ini jadi otentik. Boleh diklik? Tuhan ingin kita datang dalam keaslian kita. Tuhan ingin kita datang dalam keaslian kita. Faktanya memang tidak ada yang bisa kita tutupi dari Tuhan.
Tidak ada yang bisa kita tutupi dari Tuhan. Mungkin kita bisa membayangkan dunia yang penuh hanya senang-senang, kebahagiaan, sukacita. Mungkin itu yang dialami oleh Adam dan Hawa. Tapi kemudian dosa masuk dan semuanya itu hancur. Hubungan manusia dengan Tuhan itu dirusak karena dosa. Dan mereka merasa begitu bersalah sehingga mereka bahkan berusaha untuk menyembunyikan diri mereka dari Tuhan. Dan itu yang sering kali kita lakukan hari ini. Kita berusaha seakan-akan kita bisa menyembunyikan sesuatu dari Tuhan. Kita sering bertingkah, aku bisa gak kasih tahu Tuhan ini, aku bisa menutupi Tuhan untuk hal ini. Oh enggak Tuhan, aku baik-baik aja. Enggak, aman Tuhan. Ya sakit hati sih. Oh enggak. Aku enggak merasa seperti itu. Kita berusaha untuk selalu oke. Kita berusaha untuk terlihat oke. Sampai kita ini menolak perasaan kita ini denial tentang apa yang kita rasakan. Tapi coba kita melihat diri kita apa adanya. Kita jadi orang yang otentik, kita jadi orang yang asli. Kita sebenarnya sadar kok apa yang baik, apa yang enggak baik dalam diri kita. Kita sadar apa yang benar, apa yang enggak benar dalam hidup kita. Dan itu perlu diakui, bukannya berdalih. Ketika kita jujur sama Tuhan dengan perasaan kita akan dapat kekuatan itu, kita akan dapat penghiburan itu, kita akan dapat pertolongan dari Tuhan. Mungkin jika ada dosa, kita ngaku itu ke Tuhan, kita jujur ke Tuhan, kita minta pertolongannya, kita bertobat, dan kita berkomitmen untuk tidak menjatuhkan diri ke lubang yang sama. Dan kita minta kekuatan daripada Tuhan. Di Mazmur 34 ayat 19, Tuhan mengatakan, dikatakan di firman Tuhan, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Saya sempat lihat ini, saya penasaran, ini apakah artinya Tuhan dekat dengan orang yang patah hati? Apakah Tuhan dekat dengan orang yang habis putus cinta gitu ya? Ini sebuah penghiburan mungkin bagi orang yang putus cinta atau gimana. Ini apa sih artinya? Saya coba lihat lebih dalam teks ini dan ternyata artinya adalah Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati akan dosanya. Hancur hati akan dosanya. Jadi kita perlu sadar, kita perlu mengaku, dan kita perlu memperbaiki hal-hal yang tidak baik dalam diri kita dengan pertolongan Tuhan. Karena apa? Tanpa kesadaran tidak ada perubahan. Tidak ada kesadaran, tidak ada perubahan. Hanya orang yang sadar dirinya sakit yang bisa dirawat untuk disembuhkan. Contohnya, kalau kita sakit, kita datang ke dokter. Masa dokter ketika kita sakit, tiba-tiba dokter datang ke rumah kita. Oh iya kamu sakit kan? Enggak. Kalau kita sakit, kita sadar, oh iya saya sakit. Saya datang ke dokter, saya berobat, saya minum obat, dan saya sembuh. Misalnya kita batuk, kita beritahu ke dokter, saya batuk. Bukan bilang, saya sakit kaki, obatnya beda. Nah, jadi tanpa kesadaran, tidak ada perubahan. Boleh diklik. Keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ketika Daud jatuh dalam dosa dan Nabi Nathan menegur dia akan dosanya. Ada sebuah mazmur yang ditulis oleh Daud di masa-masa ini ketika Nabi Nathan menegur dia. Boleh diklik? Oh, sorry, saya nggak nulis kayaknya. Ada di Mazmur 51 ayat 5 sampai yang ke-6. Dia mengatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau aku berdosa. Ya Tuhan, ampunilah aku. Jauhkanlah kiranya pelanggaran itu daripadaku. Dia mengaku dan dia minta ampun sama Tuhan. Banyak orang yang mudah terbuka akan kelebihannya, hal-hal yang terlihat baik, tapi keterbukaan mengenai kekurangan, kelemahan, hal-hal yang kurang baik, itu sulit sekali. Dengan menunjukkan kelemahan kita juga di hadapan Tuhan, kita bisa sadar keaslian dan belajar lebih lagi. Benar diklik?
sadari dan akui bahwa kita memiliki kelemahan dan kita ini tidak sempurna. Amsal 28 ayat 13 mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mengakuinya dan meninggalkan. Gimana orang bisa meninggalkan kalau mengakui aja enggak? Dan Tuhan tidak mencari kesempurnaan dalam diri kita, tapi Tuhan mencari kita, untuk kita bisa terus pegang tangannya Tuhan, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, bahkan diangkat oleh Tuhan, Tuhan mengatakan, orang ini bergaul dengan Allah. Ternyata artinya bergaul dengan Allah, yaitu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan mau kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Biar Dia yang membimbing kita, biar Dia yang menuntun kita, biar Dia yang mengarahkan kita, menunjukkan kesalahan kita. Karena bagi Kristus, kita ini adalah jiwa yang berharga. Kita jiwa yang layak ditebus oleh Dia. Dan Tuhan gak pernah menyerah dengan kita, tapi kadang kita yang menyerah akan diri kita sendiri. Bapak Ibu ingat kisah Hana? Dia adalah istri dari Elkana. Elkana punya 2 istri, yaitu Hana dan Penina. Hana dan Penina. Dan dikatakan di 1 Samuel 1, bahkan 2 kali, Penina selalu menyakiti hati Hana. Penina memiliki anak dan Hana tidak memiliki anak. Penina selalu menyakiti hati Hana. Di 1 Samuel 1 ayat 9 dikatakan, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana membawa kepedihan hatinya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kejujuran tentang diri kita di hadapan Tuhan, itu membawa hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Kejujuran tentang diri kita di hadapan Tuhan, itu membawa hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Mungkin hubungan yang intim itu sering digambarkan dengan pasangan suami istri. Banyak yang bilang, kalau misalnya udah suami istri, semuanya itu ketok. Benar? Loh, kok gak ada yang jawab? Betul atau enggak? Saya ini belum nikah, Bapak Ibu. Bisa dijawab. Gimana? Betul? Rahasia. Benar. Karena kan banyak yang bilang, kalau misalnya kalau pacaran itu belum kelihatan semuanya. Nanti kalau udah nikah baru semuanya. Betul? Betul. Ngegas sekarang. Betul. Nah, jadi ya seperti itu. Kelebihannya kelihatan, kekurangannya yang paling wele kelihatan. Betul? Betul. Nah, jadi semuanya terlihat. Tapi apa? Di pasangan suami istri, kelebihanmu kelihatan, kekuranganmu kelihatan, tapi apa? Aku tetap mencintaimu. Aku udah tahu semua kekuranganmu, aku udah tahu semua kelebihanmu. Kelebihan mudah diterima. Aku tahu semua kekuranganmu. Dan aku tetap mencintaimu. Mungkin ada juga istilah di pasangan suami istri, pillow talk. Ngobrol-ngobrol ketika tidur. Terus seakan-akan biasanya malam ya, katanya Bapak Ibu ya, katanya. Atau katanya pillow talk. Nah, jadi setiap malam itu suami istri itu biasanya tidur kan berdoaan gitu ya. Terus cerita, hari ini kamu lagi mengalami apa gitu. Iya, hari ini aku sedih. Hari ini aku marah. Hari ini aku kesel sama yang itu. Jadi ada cerita seperti itu. Bahkan mungkin kita juga yang belum berkeluarga, mungkin dengan sahabat, kita cerita, iya aku lagi kesel sama itu, iya aku lagi capek, aku lagi ini. Dan kejujuran itu membawa hubungan yang semakin intim, hubungan yang semakin rekat. Begitu juga dengan Tuhan, kejujuran tentang diri kita di hadapan Tuhan, itu membawa hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Amin. Dan terkadang Bapak Ibu, di masa-masa sulit yang kita lewati bersama dengan Tuhan, itu bisa membantu orang lain melewati masa-masa sulitnya.
Sebagai ilustrasi, kalau misalnya kita sakit parah nih, kita sakit akut, maka kita mau lebih ingin dihibur oleh orang yang seperti apa? Yang pertama, sakitnya sama dengan kita, tapi sama-sama belum sembuh. Yang kedua, orang yang seumur hidupnya nggak pernah sakit. Yang ketiga, orang yang pernah sakit seperti apa yang kita alami, tapi dia sudah melewatinya dan dia sudah sembuh. Yang mana? Yang mana? 3. Yang ketiga, karena apa? Ada pengharapan, nggak cuman penghiburan. Mungkin yang nggak pernah sakit, udah tenang aja. Ya itu cuman penghiburan. Tapi orang yang sudah melewatinya, pernah mengalaminya, dan sudah menang akan itu, dia memberikan pengharapan. Dan itu yang bisa kita berikan juga. Dan itu juga yang Tuhan tunjukkan. Aku pernah mengalami apa yang kamu alami. Aku pernah takut. Aku pernah kecewa. Aku pernah mengalaminya. Dia mengerti setiap pergumulan kita dan merasakan setiap apa yang kita rasakan juga. 2 Korintus 1 ayat 3-4 dikatakan, Allah sumber segala penghiburan yang menghibur dalam segala penderitaan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Ayub 30 ayat 16-17. Kita tahu kehidupan Ayub, apa yang dia alami. Dia mengatakan, oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku. Hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Pada waktu malam, tulang-tulangku seperti digerogoti. Dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang menyampaikan kejujurannya di hadapan Tuhan. Itu dipermalukan atau dihakimi. Sebaliknya, dia akan menanggapi setiap kejujuran kita dengan pengharapan, dengan penghiburan, dengan pertolongan. Biar kita jujur dan kita minta pertolongan dari Tuhan. Dan Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu rindu bekerja dalam ketidaksempurnaan kita. Tuhan Yesus rindu bekerja dalam ketidakkesempurnaan kita. Jika kita rendah hati di hadapan Tuhan, dan bahkan dikatakan kelemahan kita di 2 Korintus 12 ayat 19, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahan kuasa Allah menjadi sempurna. Di 2 Korintus 1 ayat 8-9, yang dialami oleh Paulus dan Timotius. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Mereka mengakui apa yang sedang mereka rasakan, mereka menyerahkan itu kepada Tuhan, dan mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sampai satu titik, mereka sadar, Tuhan mengizinkan mereka mengalami itu, mereka ada di masa itu, supaya mereka semakin percaya kepada Tuhan. Mereka semakin bergantung kepada Tuhan. Ada seseorang yang mengatakan, ketika kita mengunci atau memendam masalah kita, kita tidak dapat memberi ruang bagi kebenaran, harapan, dan hubungan yang memberi kehidupan. Yang sangat kita butuhkan untuk masuk. Jadi percakapan yang jujur dengan Tuhan, itu diperlukan Bapak Ibu. Biarkan Tuhan memiliki semua perasaan kita, semua kemarahan kita, mungkin sakit hati kita, semua kekecewaan kita, biar Tuhan yang mengambil itu semua. Dan suatu hubungan menjadi lebih dekat, lebih intim ketika kita menjadi apa adanya di hadapan Tuhan. Di Lukas 5 ayat 31-32 dikatakan, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Dan kita semua orang berdosa. Dan kita semua butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semua perlu bergantung kepada Tuhan. Tidak semua orang bisa merasa bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam dirinya.
Seseorang perlu terbuka, perlu menyadari bahwa dirinya perlu menerima kesembuhan, perlu menerima pengobatan yang tepat. Bahkan sampai hari ini, saya pun sendiri, jika kita mau dikoreksi oleh Tuhan, Tuhan itu pasti akan selalu mengoreksi kita, menegur kita, dan mengingatkan kita. Karena saya sampai hari ini, waktu malam berdoa, diingatkan, oh iya, kenapa ya tadi aku ngomong kayak gitu? Mestinya nggak perlu loh, itu nggak membangun loh. Oh iya, ngaku sama Tuhan, minta maaf untuk yang dilakukan. Atau, oh iya, kenapa ya aku tadi merespon kayak gitu ya? Itu nggak bener loh. Dan kita dikoreksi sama Tuhan. Tapi kalau kita mau membuka hati kita untuk dikoreksi sama Tuhan, kita mau menyadari itu juga, kita mau dibenarkan, kita mau dibimbing, kita mau dididik sama Tuhan. Ketika kita baca doa-doa Daud di dalam kitab Mazmur, kita akan melihat tulisan-tulisan yang otentik, tulisan-tulisan yang sangat jujur dari hati Daud. Di mana mungkin tulisan-tulisan itu tidak selalu terdengar bagus, tapi itu isi hati, isi iman dari Daud, ekspresi dari Daud. Dia akan mengatakan kepada Tuhan, aku memiliki orang yang gak suka dengan aku terganggu dengan orang yang menganggapku musuh, dengan apa yang mereka lakukan. Dia akan berseru kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan untuk melepaskannya dari semua itu. Dia minta sama Tuhan untuk melihat penderitaannya. Dia berkata-kata dengan jujur kepada Tuhan. Boleh tolong diklik? Di Mazmur 55 ayat 5-6, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirudung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Dan Mazmur 142 ini ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Yesus datang untuk mencari, untuk menyembuhkan kita, dan untuk menyelamatkan kita. Mungkin ada hal-hal yang pernah menyakitkan dalam hidup kita, menyedihkan, tapi kita ada orang-orang yang terbiasa untuk memendam itu semua. Mengabaikan, tapi padahal dipendam. Ada orang yang mengatakan itu seakan-akan seperti sebuah sel yang membeku di otak kita. Dan ketika ada trigger, ada sesuatu yang menyenggol itu sedikit, perasaan yang lama itu, yang pernah kita rasakan, itu dapat kita rasakan lagi. Makanya mungkin Bapak Ibu tahu ada orang-orang yang memiliki kepahitan yang cukup lama, mungkin itu bisa disimpan bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Dan perasaan yang sama, perasaan sakit hati yang sama itu dia rasakan. Karena apa? Karena tidak dibereskan. Sampai ketika dia membuka, mengakui itu, menyadari itu, dan minta Tuhan untuk menyembuhkan hatinya, dia mengampuni orang itu, dia melepaskan sampah itu, baru dia disembuhkan. Dan ketika dia mengingat itu lagi, itu udah nggak ngefek buat dia, itu udah nggak menyakitkan buat dia, karena dia sudah sembuh. Banyak orang yang terluka, yang sakit, tapi nggak mau diproses untuk sembuh. Tapi ke hal yang lain, mungkin ke dosa, atau ke hal-hal yang, udah aku nggak gereja lagi, udah aku mau menjauh dari Tuhan. Seperti sebuah luka Bapak Ibu, itu luka, kita jatuh, harus diobati untuk jadi sembuh. Tapi ada juga orang-orang yang dia terluka, tapi dia cuma nutup itu doang. Nggak dikasih obat, cuma ditutup. Jadinya apa? Bisa lebih parah, bisa infeksi, karena dia tidak membersihkan itu, dia tidak mengobati itu. Dan itu menjangkiti sel-sel yang lain. Dan Bapak Ibu, boleh tolong diklik, penyakit yang tidak disembuhkan, penyakit yang tidak kita bawa, kita akui, kita minta tolong kepada Tuhan, itu akan menyebabkan kelumpuhan atau kematian rohani. Tuhan hanya minta agar kita meletakkan apa yang kita bawa, kita jujur kepada Dia, dan biarkan Dia masuk dalam kekacauan kita, dalam perasaan-perasaan kita, dan kita dengan rendah hati, kita minta tolong sama Tuhan. Dan kita melakukan apa yang firman Tuhan suruh untuk kita lakukan.
Yesus terus berkata, datanglah kepadaku apa adanya. Datanglah kepadaku apa adanya. Jujurlah padaku apa adanya. Aku mau membentuk kamu, aku mau menolong kamu, aku mau kasih kamu penghiburan. Tapi datanglah kepadaku. Kita perlu mengakui dan kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Di Lukas 18 ayat 11 sampai 12, Bapak Ibu ingat, ada seorang Farisi yang ada dua macam orang Farisi dan orang berdosa, di mana orang Farisi ini datang kepada Tuhan, dia maju paling depan, dia mengatakan, aku nggak seperti mereka semua, aku nggak merampok, aku nggak berzinah, aku nggak berdosa, aku lebih baik daripada mereka semua. Tapi ada orang yang datang, dia sadar dirinya berdosa. Tuhan, bahkan dia sampai memukul-mukul dirinya. Tuhan, ini aku orang berdosa, kasihanilah aku, ampunilah aku Tuhan. Dan dikatakan di firman Tuhan, yang satu dibenarkan karena dia mengaku dan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Dia bertobat, dia sungguh hancur hati akan dosanya. Tapi yang satu, dia menghidupi kesombongan rohaninya. Dia merasa lebih baik daripada yang lain. Dia tidak menyadarinya, apalagi mengakuinya. Yusuf pun ketika dia sudah mengalami semua itu, di Kejadian 45 ayat 5, dia bisa mengatakan kepada saudara-saudaranya, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bahkan setelah dia melewati masa yang panjang, mungkin kita bisa mengatakan itu masa yang sangat panjang dalam kehidupan Yusuf. Dia mengalami ketidakadilan, dia mengalami fitnahan dari orang, padahal dia melakukan apa yang benar, dia melakukan apa yang baik. Tapi pada akhirnya dia tetap bisa melihat Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia bisa memahami rencana Tuhan. Mungkin kita tidak bisa selalu mengetahui kepenuhan dari rencana Tuhan, tapi seperti Yusuf, kita bisa setia melakukan apa yang baik, melakukan apa yang jadi porsi kita hari ini sebaik mungkin. Dan kita percaya sama prosesnya Tuhan. Mungkin gak selalu baik, gak selalu lancar, gak selalu seperti apa yang kita harapkan. Tapi jika Tuhan mengizinkan itu, berarti dia sedang bekerja dan dia sedang ingin menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam komunitas Bapak Ibu. Kadang kita kepada sesama, kita susah jadi orang yang otentik. Kenapa? Karena kita takut akan penilaian orang. Kita takut akan penilaian orang. Kita sulit untuk mengaku, aku nggak selalu benar. Aku butuh bantuan. Aku butuh dukungan. Aku butuh support. Ada orang mengatakan, kenapa Tuhan menciptakan air mata itu mudah dilihat orang kalau orang menangis. Di Roma 12 ayat 15 dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Di Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, saling mengaku dosalah dan saling mendoakanlah. Saya bersyukur juga kita ada di komunitas. Kita punya komunitas di sini, di gereja ini, komunitas dewasa muda, di mana kita komsel setiap minggunya, kita bertemu, kita terbuka dengan apa yang sedang kita gumuli, dengan apa yang sedang kita alami, dan kita bisa saling meminta bantuan doa, meminta dukungan, support. Dan ya itu, fungsi komunitas seperti itu. Mengakui kita butuh pertolongan, karena apa? Boleh tolong diklik? Ya. Seseorang tidak dapat ditolong jika dia tidak mau ditolong. Dan itu kita bisa sadar sendiri memang, tapi juga bisa sadar dengan orang lain. Ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa kecewa, ketika kita sedang merasakan perasaan apapun, kita bisa terbuka dan kita bisa, orang tersebut bisa mempunyai kesempatan untuk bisa menolong kita. Orang itu bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kita. Di Matius 26 ayat 37 sampai 38, Yesus pun bilang sama muridnya, aku lagi takut, aku lagi gentar. Kamu berjaga-jaga di sini ya, berdoalah untuk aku. Yesus pun jujur
kepada rekannya, kepada muridnya. Berjaga-jagalah, berdoalah untuk aku. Ada yang mengatakan, hidup itu peperangan. Tidak ada prajurit yang bisa menang sendirian. Dan Tuhan adalah pemimpin pasukan. Dan kita sebagai prajurit, kita nggak bisa sendirian. Kita juga butuh orang lain. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kita perlu terbuka mungkin dengan orang-orang yang lebih dewasa rohani daripada kita, dengan mentor, dengan gembala, dengan orang-orang yang lebih dewasa rohani. Jika kita membiarkan diri kita tertutup, diri kita selalu memendam segala sesuatunya, maka ibarat kita sedang menyimpan sebuah kebusukan yang makin lama bisa membuat kita semakin hancur. Tapi biar kita bisa melewati semua kelemahan kita, apapun itu, kita bisa melewati bersama dengan Tuhan. Kita bisa mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku seperti ini. Dan kita rendah hati, kita minta pertolongan Tuhan. Dan kita rendah hati juga. Kita mau untuk memberikan hati yang mau dibentuk sama Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Biar firman ini terus menguatkan kita, mengingatkan kita Bapak Ibu. Saya undang Singer untuk maju ke depan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu silakan tundukkan kepala, pejamkan matamu. Mungkin selama ini kita adalah orang yang selalu menutupi, selalu memendam, selalu hanya memiliki perasaan untuk diri kita sendiri. Tapi biar kita hari ini belajar untuk kita jujur di hadapan Tuhan. Tentang perasaanmu. Dan jika kau sedang melakukan dosa, jujurlah tentang dosamu. Minta pertolongan Tuhan. Minta Tuhan memberikan kekuatan. Minta Tuhan memberikan penghiburan. Dan buka hatimu untuk Tuhan bisa menolongmu. Buka hatimu untuk Tuhan bisa membentuk hatimu. Biar kehidupanmu menjadi semakin serupa dengan Dia. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah, kalian mau serahkan semuanya itu padamu Tuhan. Mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Biarlah dalam kelemahanmu Tuhan semakin sempurna kuasa-Nya. Jujur sama Tuhan, jadi apa adanya di hadapan Tuhan. Tuhan menghargai kejujuranmu dan Dia rindu membentukmu lebih lagi. Kayak mau serahkan semuanya padamu Tuhan. Ibu saudara mengambil waktu ini jujur di hadapan Tuhan. Tentang apa
apa yang engkau rasakan, apa yang sedang engkau alami, bawa itu kepada Tuhan. Kamu gak diciptakan untuk seorang diri. Engkau punya Tuhan yang luar biasa. Engkau punya komunitas. Bawa itu kepada Tuhan. Akui, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Tuhan, aku gak bisa sendiri. Tuhan, aku mau bergantung padamu. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantangan. Kau lebih hebat Tuhan, lebih hebat Tuhan. Kau berserah padamu, sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Ya Tuhan, ini kami, ini anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan setiap kami, yang telah menguatkan, menghibur setiap kami Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa hebatnya. Kami punya Tuhan yang adalah sumber pertolongan kami. Engkau gak pernah tutup mata akan setiap kami. Kami butuh Engkau. Kami mau punya hidup yang bergantung akan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam setiap langkah-langkah kami. Kami gak bisa sendirian, kami gak mampu Tuhan. Tapi biar Engkau yang memampukan setiap kami. Mungkin dalam kehidupan ini, gak semuanya selalu berjalan dengan baik-baik saja. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang penuh kuasa. Yang memampukan kami melewati, meresponi sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Ubah setiap hati kami, ubah pikiran kami, biar kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, biar Engkau yang terus berbicara pada setiap kami, Engkau yang terus mengingatkan kami Bapa. Kami butuh Engkau, kami butuh pertolongan daripada Roh-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Biar segala kemuliaan, pujian hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Atas nama GB Hope, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Kak Michelle. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan masuk ke dalam pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat melakukannya setelah ibadahnya selesai dengan memasukkan amplop persembahan ke tempat yang disediakan. Berikutnya untuk ibadah hari ini dapat diakses secara online melalui link yang akan dibagikan di grup WhatsApp gereja kurang lebih pukul 1 siang nanti.
Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan. Doa malam pada hari Rabu diadakan pada jam 7 malam. Mohon hadir 15 menit sebelumnya. Pada hari Kamis, kelas pendalaman Alkitab diadakan di jam yang sama, jam 7 malam. Kemudian untuk komsel dewasa muda pada hari Sabtu jam 3:30 sore. Untuk tambahan, mengingatkan kembali tanggal 28 Juli minggu depan, kita akan dilayani oleh Ibu Elizabeth Philip. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mendaftar, diharapkan untuk segera mendaftar di grup WhatsApp. Kemudian ada tambahan dari Dewasa Muda. Di tanggal 11 Agustus, minggu kedua bulan Agustus, Dewasa Muda akan mengadakan ibadah pemuda. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang memiliki anak atau mungkin keponakan saudara berusia 15-25 tahun dapat diundang untuk mengikuti ibadah Dewasa Muda tanggal 11 Agustus di jam 3:30 sore. Demikian untuk pengumuman, saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bagian berdiri. Kita akan tutup ibadah dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur Engkau baik Tuhan. Kami bisa memuji menyembah-Mu hari ini, kami bisa belajar untuk jujur di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami peroleh hari ini bisa berakar kuat dalam hati kami, bertumbuh dan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami minta berkat bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini Tuhan, kami Michelle. Biarlah melalui pelayanannya dan juga segalanya bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah dia dengan kesehatan, dengan apapun juga, agar nama-Mu makin dimuliakan Tuhan. Kami juga berdoa bagi gembala kami Pak Hari ya Tuhan. Berkatilah penggembalaannya, kesehatannya, sehingga melalui penggembalaannya kami domba-domba-Mu bisa semakin mengenal-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarganya, berkat yang sama bagi mereka Tuhan. Kami bawa juga seluruh pelayan Tuhan, baik itu WL, pemain musik, guru sekolah minggu, semuanya Tuhan. Biarlah kami semua bisa melayani-Mu dengan motivasi yang benar, hanya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga membawa seluruh jemaat GBI Hope. Sertailah kami dalam setiap apapun yang kami perbuat. Apapun itu, baik itu studi, pekerjaan, keluarga, dan semuanya Tuhan. Engkau yang menyertai kami dan Engkau yang membuatnya berhasil demi kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai kami dalam kehidupan kami, setiap jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini. Lawat negara ini, curahkan hujan pertobatan, tuai lebih banyak jiwa-jiwa lagi Tuhan. Dan juga berkatilah para pemimpin negeri kami, baik itu dari presiden, menteri, hingga jajaran yang terendah Tuhan. Biarlah mereka semua memiliki hati pemimpin dan memutuskan keputusan-keputusan terbaik bagi rakyatnya. Kami juga berdoa untuk persembahan kami, biarlah kami bisa memberi dengan hati yang tulus, dan ini bisa menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Setelah kami akan berpisah, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, tapi sebelum itu kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan memberkati.